Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dipancarkan dari Jalan Masjid nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Senang sekali ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf ditemani Mas Jul dan juga Kang Zen dan Kang Rian di kameramen bisa menemani ikhwan akhwat sekalian di acara Mimbar Rasil. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan Ustadz Ahmad bin Hasan Alidrus. Beliau adalah kelahiran Jakarta 7 Oktober 1990 dan beliau juga merupakan lulusan Universitas dari Syria ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan Ustadz? Alhamdulillah memang agak macet, jadi mohon maaf ada keterlambatan datang. Ya, selamat datang di Cibubur Ustadz. Memang begitu. Marhaban. Sendiri Ustadz kesini? Tadi bareng kawan saya juga. Oh, bareng kawan ya. Oke, baik Ustadz. Dan ikhwan akhwat, Ustadz merupakan penerjemah bahasa Arab di salah satu lembaga penerjemah resmi di Jakarta dan beliau juga merupakan pengajar di beberapa majelis. Bagi ikhwan akhwat yang ingin mengetahui nomor Ustadz adalah 0817 0819 577. Silakan bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya lebih dalam kepada Ustadz. Dan untuk malam hari ini ikhwan akhwat, kita akan membahas tema tentang ilmu Muhammadi dan ilmu iblisi. Seperti yang kita ketahui ikhwan akhwat, banyak orang yang berilmu namun malah menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain dan meraih keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Dan tidak sedikit pula orang yang berilmu juga memanfaatkan ilmunya untuk mendatangkan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Seperti apa kelanjutan pembahasan ilmu Muhammadi dan ilmu iblisi, ikhwan akhwat, kami serahkan kepada Ustadz Ahmad bin Hasan. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, menarik buat saya untuk membahas topik yaitu perbedaan antara ilmu Muhammadi dan ilmu iblisi. Mengapa? Karena sebagaimana tadi yang sudah dikatakan oleh pembawa acara kita bahwa betapa banyak sekarang ini para ulama yang ternyata tidak menempatkan ilmunya pada tempatnya. Oleh karena itu saya rasa penting bagi kita bersama untuk kemudian mengetahui lebih dalam apa itu fungsi-fungsi ilmu itu sendiri, supaya ke depannya kita mampu untuk menggunakan ilmu-ilmu yang kita dapati dalam menggapai kerelaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Rasil pada kesempatan malam ini dengan sebuah cerita ketika saya masih di Syria, Mas Isa. Waktu itu saya sekali waktu dalam perjalanan menuju ke Jami'ul Umawi. Jami'ul Umawi itu sebuah masjid yang sudah ada bahkan ratusan tahun boleh dikatakan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi pada dahulu kala itu para nabi menggunakan tempat itu sebagai sarana ibadah mereka. Dan Nabi Allah Yahya itu dikuburkan di dalam masjid tersebut. Jami'ul Umawi ini begitu luas. Kalau antum lihat ke sana, satu shaf itu bisa mencakup kurang lebih 200 sampai 300 jamaah. Saking panjangnya dan besar sekali masjid tersebut. Lalu kemudian pada zaman salah satu khalifah Rasulullah diganti menjadi masjid bagi kaum muslimin. Nah, saat saya perjalanan menuju masjid tersebut, pertama di perjalanan terjadi diskusi ringan antara saya dengan supir taksinya. Dia tanya saya dari mana. Saya bilang saya dari Indonesia asal saya. Rupanya dia nggak percaya. Dia bilang,
Setahu saya orang Indonesia nggak mancung, kata dia begitu. Kemudian saya katakan memang saya ada keturunan dari Timur Tengah, akan tetapi saya katakan kepada dia bahwa tanah tumpah darah saya adalah Indonesia, dan saya cinta dengan negara saya Indonesia, dan saya menganggap Indonesia sebagai tempat bagi saya untuk menjalankan amanah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia puji negara kita ini dengan pujian luar biasa. Di antaranya dia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan kaum muslimin terbanyak di seluruh dunia. Jadi kalau Mas Isa cek di negara manapun, itu tidak ada sebuah negara yang memiliki kaum muslimin lebih dari 200 juta kecuali di Indonesia. Jadi memang Indonesia merupakan negara dengan kaum muslimin terbanyak di dunia. Dia puji-puji Indonesia. Kemudian setelah itu, beberapa lama setelahnya, ketika saya pulang ke Indonesia, karena timbul rasa rindu juga ke negara pada tahun 2012 bulan Juli, saya pulang ke Indonesia. Nah, ini awal dari kekagetan saya itu ketika apa? Ketika negara Indonesia yang saya cintai ini dipuji di Timur Tengah, ternyata ketika saya sampai ke Indonesia, saya tidak melihat nilai-nilai syariat Islam dipraktekkan dengan baik. Dalam artian, contohnya ketika saya sampai di bandara, belum keluar bandara, masih di bandara Cengkareng, itu sudah nampak bagaimana para wanita-wanitanya membuka aurat. Begitu juga para lelakinya mengenakan pakaian yang kurang sopan. Jadi ada timbul kesedihan, yang tadinya rindu, ingin pulang, ingin merasakan kebahagiaan, ternyata begitu sampai di bandara sudah disambut dengan hal yang tidak baik yang membuat hati kita bersedih. Nah, singkat cerita kemudian kita kembali ke topik. Saya sampai di Masjid Umawi tersebut. Saat itu pengajian diisi oleh, mungkin Mas Isa kenal juga, seorang dai terkenal yang bernama Habib Ali Al-Jufri. Dia asal Yaman, yang mukim di Abu Dhabi kalau tidak salah. Nah, kita menghadiri pengajian Habib tersebut. Di antara apa yang disampaikan oleh Habib tersebut bahwa pernah suatu hari ada seorang pelajar yang ingin menghadiri pengajian. Kemudian ketika dia datang ke pengajian tersebut, nampak ada dua pengajian berbeda. Di satu tempat ada dua ustadz sedang mengajar. Ustadz ini dengan jamaahnya, ustadz ini dengan jamaahnya. Si pelajar tersebut merasa kebingungan, ingin duduk di mana, di majelis yang pertama apa yang kedua. Kemudian dia melihat ada salah seorang orang tua, kelihatannya nampaknya orang saleh katanya. Dia datang, dia ucapkan assalamualaikum. Kemudian dia tanya sama kalau orang Arab nyebut orang tua itu syekh. Ya syekh, saya ini bingung mau hadir di majelis Ustadz Fulan apa Ustadz Fulan, Ustadz A apa Ustadz B. Katanya si syekh tersebut, sini saya kasih tahu. Diajak ini pelajar ke majelis yang pertama. Ustadznya sedang mengajar, kurang lebih seperti ini, sedang duduk katanya. Di hadapannya ada meja, di atasnya ada kitab, beberapa kitab. Jamaahnya sedang duduk. Kemudian si orang tua tersebut mengajak pelajar tadi untuk berdiri di tempat yang paling belakang. Berdiri di tempat yang paling belakang. Ustadz ini ketika mengajar, melihat jamaah yang lain duduk, tapi ada dua orang yang berdiri. Dia bilang begini, ya syekh, ijlis anta wa man ma'ak. Duduk kamu dan juga orang yang bersama kamu itu duduk. Kalau mau ikut di sini ya duduk, jangan berdiri katanya. Kemudian kata syekh tersebut, orang tua tersebut, dia bilang begini, la urid an ajlis fi darsik.
saya tidak mau duduk di pelajaran kamu. Kemudian ditanya, kenapa? Orang tua ini mengatakan, fi nafsi syai'un alaik. Dalam diriku ini ada prasangka yang tidak enak tentang kamu, Ustadz. Ustadz itu di hadapan jamaahnya dibilang dengan kata-kata yang seperti itu, dia marah. Dia bilang, wa fi nafsi alfu syai'in alaik, ukhruj ya syaitan, la tukharrib darsana. Kata dia begini, di hati saya ada 1000 yang gak enak tentang kamu. Kata dia, ukhruj ya syaitan, keluar kamu wahai syaitan, katanya. La tukharrib darsana, jangan kau rusak pelajaran kami. Pemuda tadi bilang, sebelum kita dipukulin sama jamaahnya, mending kita lari, katanya. Akhirnya lari, jalan menuju ke majelis yang kedua, yang diisi oleh Ustadz B. Ustadz B ketika sedang mengajar, sama kondisinya seperti tadi, dia duduk, jamaahnya duduk di bawah. Nah, orang tua tadi lagi-lagi mengajak si pemuda tersebut, pelajar tersebut berdiri di tempat yang paling belakang. Kemudian si ustadz ini sedang mengajar, dia lihat ada yang sedang berdiri, dia mengatakan dengan penuh lemah lembut. Dalam bahasa Arabnya begini, Mas Isa. Dia bilang, halla jalastuma, kurang lebih artinya begini, berkenankah kalian berdua duduk bersama kami? Gitu. Jadi halus katanya. Si pelajar mengira bahwa orang tua tadi akan menjawab juga dengan lemah lembut. Kalau yang tadi karena mintanya kasar, dijawabnya kasar. Yang kedua ini mintanya lemah lembut. Dia kira akan dijawab lemah lembut. Ternyata tidak. Dijawab sama dengan jawaban dia yang pertama tadi. Saya nggak mau duduk di sini. Karena di hati saya ada perasaan nggak enak tentang kamu. Wahai Ustadz. Apa yang dilakukan Ustadz itu? Kalau Ustadz yang tadi tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia usir. Kalau Ustadz yang kedua enggak. Ketika dia bilang bahwa di hati saya ada nggak enak tentang kamu, ada perasaan tidak enak tentang kamu, wahai Ustadz. Kemudian Ustadz ini menundukkan wajahnya, menutup wajahnya. Seraya berucap istighfar, dia mengatakan astaghfirullahaladzim. La'allallah qad atla'aka ala ba'di ma'ayibi allati kanat masturah. Boleh jadi Allah telah membuka aib-aib saya kepada Anda yang selama ini ditutupi oleh Allah. Kemudian dia malu, merasa tidak pantas untuk duduk di depan dan mengajarkan ilmu-ilmu suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si orang tua tadi tanya sama pelajar, wahai pemuda, Anda mau duduk di mana? Ustadz yang pertama apa yang kedua? Kata yang pelajar, saya mau duduk di Ustadz yang kedua. Tanya kenapa? Perasaan saya lebih nyaman dengan Ustadz yang kedua. Kata si Syekh tadi, orang tua tadi bilang begini, wahai pemuda, ketahuilah bahwa Ustadz yang pertama dan Ustadz yang kedua, dua-duanya sama-sama memiliki ilmu. Sama-sama belajar di ma'had yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dua-duanya sama-sama menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dua-duanya sama-sama mengerti apa-apa yang harus disampaikan dalam dakwah. Dua-duanya sama-sama ahli dakwah, para da'i yang sudah lama belajar ilmu-ilmu agama. Perbedaannya, wahai pemuda, ketahuilah bahwa ustadz yang pertama ilmunya hanya di lisannya dan tidak dia ajarkan kepada dirinya. Jadi ustadz yang pertama ilmunya hanya di lisan dan tidak ada dampak ilmu tersebut dalam dirinya. Adapun ustadz yang kedua, sebelum dia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para murid-muridnya, dia ajarkan dulu dirinya. Dia ajarkan dulu makna nilai-nilai tawadhu kepada Allah. Makna daripada nilai-nilai takut kepada Allah, khauf minallah. Makna tidak ada perasaan takabur dalam hatinya. Itulah yang dinamakan al-ilmu al-Muhammadi. Oleh ustaz yang kedua tadi, dia memiliki ilmu Muhammadi. Kalau ilmu iblisi apa? Ilmu iblisi seperti yang tadi, yang ustaz pertama itu merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari orang tersebut. Ini mizan atau pertimbangan ini adalah pertimbangan syaitan ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apa kata setan? Ana khairun minhu
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Kenapa engkau perintahkan saya untuk sujud kepadanya? Padahal saya lebih baik. Ini adalah ilmu iblis namanya. Saya lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ada apa saya harus sujud kepada dia? Nah, ini namanya ilmu iblisi. Saya lebih baik dari kalian. Itu adalah ciri-ciri dari ilmu-ilmu iblisi. Karena disebutkan dalam sebuah perkataan begini. Lau kanal ilmu bila tuqa syarafun lakana asyraful khalqi iblisu. Kalau seandainya ilmu tanpa ketakwaan merupakan sebuah kemuliaan, maka ketahuilah bahwa yang paling mulia adalah iblis. Karena iblis diberikan banyak ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ilmu-ilmu tersebut membuat dia menjadi membangkang atas perintah Allah dan kemudian bermaksiat dari perintah-perintah Allah dan menjadikan dirinya terusir dan terhina ila abadil abidin, sampai selama-lamanya. Itu adalah sekelumit tentang perbedaan antara al-ilmu al-Muhammadi dengan al-ilmu al-iblisi. Kalau al-ilmu al-Muhammadi membawa ketakwaan, menambah iman seseorang. Ini namanya ilmu Muhammadi. Nah, contohnya begini. Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, antum begitu sering mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Rasil. Ada banyak, ada Ustadz Husain, wa fi muqaddimatihim al-Ustadz Husain, ya. Kemudian ada Ustadz Zain Al-Hadi, Ustadz siapa lagi? Ustadz Hamzah. Siapa lagi? Ustadz Zaki Mubarak dan lain-lain. Nah, kita harus lihat diri kita, introspeksi diri kita. Apakah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan kita apa enggak? Contohnya begini, ringan aja. Kita, ini na'udzubillah nih, mudah-mudahan enggak ada yang seperti ini. Contohnya yang sholat subuhnya kadang suka telat, jam 6 baru bangun misalnya. Kemudian mendengarkan TV Rasil atau radio Rasil. Nah, apakah setelah mendengarkan untayan-untayan nasihat demi nasihat, arahan demi arahan dari para ustadz, apakah merubah kehidupan Anda? Apakah merubah yang tadinya bangun subuhnya suka telat, apakah kini sudah tepat pada waktunya? Yang tadinya ketika mendengar azan suka menunda-nunda melaksanakan sholat, apakah setelah mendengar ceramah demi ceramah para ustadz di TV Rasil dan radio Rasil, apakah kemudian tergerak hatinya untuk setiap mendengarkan azan langsung menyambut panggilan Allah, menyeru panggilan Allah? Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka itu disebut al-ilmu al-Muhammadi. Ilmu Muhammadi, ilmu yang penuh cahaya. Karena ustadz-ustadz ini nggak bisa untuk memberikan hidayah. Dia menyampaikan nasihat demi nasihat. Akan tetapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita setelah mendengar apa-apa yang disampaikan oleh para ustadz di sini atau di tempat yang lain, kemudian membawa perubahan positif dalam kehidupan kita, maka ketahuilah bahwa itu disebut dengan al-ilmu al-Muhammadi. Adapun kalau seandainya setelah kita mendengarkan untayan-untayan ceramah, nasihat demi nasihat dari para ustadz, lalu kemudian diri kita yang banyak kekurangan di dalam diri kita ini tidak dapat dirubah menjadi mengarah ke yang lebih baik lagi, maka takutlah bahwa boleh jadi kita tidak bisa menyerap ilmu tersebut, sampai-sampai ilmu tersebut tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau seandainya seperti itu, hendaknya kita sama-sama beristighfar kepada Allah, seraya meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan
cahaya ke dalam diri-diri kita, memberikan taufik dan inayahnya untuk dapat terus senantiasa menjalankan setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan selalu menjauhkan setiap apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Begini Mas Isa, dulu di zaman Nabi pernah kejadian ada Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya di masjid, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian di pertengahan ibadah tersebut datang seseorang yang yultafat ilaihi bil banan. Orangnya tinggi besar, orangnya ganteng istilahnya gitu. Orangnya boleh jadi kaya juga. Masuk, kemudian Nabi tanya sama sahabat-sahabatnya yang sedang duduk di samping beliau, "Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana menurut Anda tentang orang ini?" Orang yang tadi itu, yang tinggi besar, ganteng, kaya, pakaiannya bagus, minyak wanginya yang paling baik. Bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Kemudian para sahabat menjawab begini, "Ya Rasulullah, kalau orang ini seandainya dia minta anak perempuan saya, pasti saya kasih." Katanya para sahabat. Oke, baik. Tidak lama kemudian ada lagi yang masuk. Miskin minal masakin, fakir minal fuqara. Seorang yang tidak terpandang di zaman itu, tapi dia masuk ala salah, ala taqwa ma Allah. Dia punya ketakwaan yang begitu tinggi kepada Allah. Masuk dengan pakaian yang sederhana, dengan wewangian yang sederhana, tapi dengan senyuman dalam wajahnya, dengan hati yang bersih. Masuk, kemudian Nabi tanya lagi, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, kalau yang ini bagaimana?" Sahabatnya menjawab, "Kalau yang begini minta anak perempuan saya, pasti saya tolak," katanya. "Siapa yang mau terima orang seperti ini?" katanya. "Oh baik," kata Nabi. "Jadi menurut kalian kalau yang pertama minta anak perempuan kalian diterima, yang kedua ditolak?" "Oh iya jelas ya Rasulullah, antum bisa lihat sendiri bagaimana parasnya segala macam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza," menunjuk ke yang kedua tadi, "lebih baik dibanding yang pertama tadi dengan perbandingan dunia dan seisinya." Artinya begini, orang yang kedua tadi di hadapan kalian lebih hina dari yang pertama, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dia jauh lebih mulia dibanding yang pertama. Nabi ingin memberikan pelajaran bagi para sahabatnya bahwa paras tidak menjadi hitungan di hadapan Allah. Yang menjadi hitungan adalah amal ibadah, iman, taqwa, perbuatan yang berkualitas untuk membantu sesama kaum muslimin. Gak lama kemudian, kebetulan ada yang masuk lagi. Ketika masuk, para sahabat muji-muji dia. Katanya, "Hadza yaqumul lail." Ini orang malamnya senantiasa tahajud ibadah sama Allah. Yasumun nahar, siangnya selalu berpuasa. Wa yatasaddaq 'alal fuqara, memberi sedekah kepada kaum fuqara. Dan selalu beribadah, selalu segala macam ibadah demi ibadah dipuji-puji. Kata Nabi begini, "Coba jangan diteruskan, panggil orang tersebut ke sini." Dipanggil, ditanya sama Nabi, "Wahai fulan, hal haddathatka nafsuka indama dakhalta ila al-masjid annaka khairun mimman mawjudina fil masjid?" Apakah ketika engkau sedang masuk tadi ke masjid, kemudian sahabat-sahabatku memuji Anda, apakah ada di hati Anda perasaan bahwa Anda lebih baik dari mereka yang ada dalam masjid? Kata orang ini, "Iya ya Rasulullah. Ketika mereka memuji saya, timbul perasaan sombong. Timbul perasaan bahwa saya memang ahli ibadah. Saya memang sering ibadah. Saya pasti lebih baik dari mereka yang jarang ibadah." Apa kata Nabi? "Laqad absartu fi wajhika saf'atan min syaitan." Aku udah nampak di wajahmu ada aura-aura syaitan.
Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang disebut dengan al-ilmu al-iblisi. Ketika ilmu seseorang membuat orang itu merasa lebih baik dari siapapun. Ini begini Mas Isa, ketika kita mendengar hal-hal seperti ini, jangan kemudian dalam pikiran kita berpikir, oh iya tuh emang orang itu sombong tuh. Seorang ini memang dia suka bangga-banggain dirinya. Jangan. Kita harus lihat diri kita. Jangan kita ambil ilmu tersebut untuk menimbang-nimbang orang lain. Enggak, diri kita dulu. Bagaimana diri kita? Contohnya begini aja deh. Mas Isa nih. Kan kita kan di sini kan perkumpulan yang indah, perkumpulan yang baik. Di mana kita di sini duduk bersama, bersilaturahmi, mengkaji ilmu-ilmu agama. Nah, seandainya Mas Isa keluar dari sini setelah selesai nanti, kemudian Mas Isa melihat misalnya ada orang di pinggir jalan yang kondisinya tidak sebaik kita, artinya dia bukan tidak sebaik kita, dalam artian dia nggak senang duduk di tempat seperti ini, dia nggak senang pergi ke masjid, dia nggak senang duduk di majelis taklim, dia nggak senang seperti itu. Nah, jangan kita melihat dia itu, misalnya kita lewat depan dia, merasa kita ini habis dari perkumpulan yang baik, kita punya pahala banyak, kita ahli ibadah, terus kita lewat gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya begitu. Jangan. Itu akan membuat orang tersebut menjadi benci kepada kita. Dia lihat, oh ini katanya orang baik, katanya hadir di pengajian, tapi kenapa perilakunya buruk? Jangan seperti itu, tapi tetap di hati justru doakan orang seperti itu. Misalnya begini, doakan Allahumma kama asma'ta qulubana. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perdengarkan hati-hati kami. Wa waffaqtana. Dan engkau berikan taufik bagi kami untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa duduk di majelis-majelis yang di situ disebut namamu, maka perdengarkan juga hati orang tersebut. Berikan juga taufik kepada dia untuk juga senang dalam berzikir kepadamu, dalam beribadah kepadamu. Ini namanya ilmu Muhammadi. Jadi tidak membuat orang tersebut menjadi sombong, menjadi merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu sangat sangat diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dijauhkan. Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang sombong, jadi pribadi-pribadi yang, karena kalau mau sombong beliau sudah pantas sebenarnya kalau mau dikatakan ahli ibadah luar biasa, tapi tidak ada sedikit pun di hatinya sifat sombong, sifat takabur. Nah, oleh karena itu adanya Nabi, adanya keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, adanya sahabat-sahabat Nabi yang mulia-mulia itu adalah supaya kita dapat mengikuti suri tauladan tersebut, supaya akhlak-akhlak yang diajarkan oleh beliau mampu meresap dalam diri-diri kita. Karena kalau orang mengatakan dirinya pengikut Nabi Muhammad, mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, namun tidak nampak dalam akhlaknya, perilakunya kebaikan, maka itu tidak benar. Karena disebutkan oleh Nabi, Ainama kamunatil akhlaqur raqiyah kamunaddin. Di mana akhlak seseorang semakin sempurna, maka semakin sempurna juga agamanya. Ketika ada orang mengatakan, kan sekarang ini di zaman kita ini banyak yang mengatakan kelompok kita ini benar, kelompok dia itu salah. Kita ini pengikut Al-Quran dan Sunnah, dia nggak pengikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau mau tahu gampang, yang mana yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebenarnya, unzur ila al-akhlaq. Lihatlah akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana akhlaknya. Jika akhlaknya indah, budi pekertinya baik, ketahuilah bahwa dia memang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak diberikan dalam hati kita keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, karena ini adalah kebahagiaan yang fana, yang semu, yang sementara. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rasulullah,
ketika beliau datang mengajak murid-muridnya ke ziarah ke perkuburan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini mau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memiliki ilmu-ilmu Muhammadi. Kata Sayyidina Ali begini, setelah mengucapkan salam kepada ahli kubur, beliau mengatakan, ama waqad zuwijat azwajukum wa qusimat amwalukum wa sukinat diyarukum hadhihi akhbaru ma indana fama akhbaru ma indakum. Kata Sayyidina Ali, ketahuilah wahai ahli kubur, pasangan-pasangan kalian kini telah menikah dengan pasangannya masing-masing. Harta-harta kalian telah dibagikan kepada ahli waris. Rumah-rumah kalian pun demikian telah ditempati oleh orang lain. Itu kabar yang bisa saya berikan kepada kalian tentang kehidupan dunia. Lalu apa yang bisa kalian berikan kepada kami? Kabar apa yang bisa kalian berikan kepada kami? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada murid-muridnya, ama wa in adzinallahu lahum an yantiqu laqalu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah wahai murid-muridku, seandainya Allah mengizinkan kepada ahli kubur ini untuk berucap, untuk mengatakan sesuatu, pasti mereka akan mengatakan fatazawwadu, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaan kepada Allah didapati dengan ilmu-ilmu Muhammadi, ilmu-ilmu yang senantiasa merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi, ilmu-ilmu yang tadinya kita suka kurang ajar sama orang tua misalnya, ya, kemudian merubah sifatnya tersebut. Ilmu-ilmu yang tadinya kita masih suka mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah, kemudian menjadi menginginkan tidak menginginkan mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mungkin dalam apa yang saya sampaikan pada fase awal ini, saya tutup dengan pengalaman saya sedikit aja sih. Bagaimana kalau seandainya iblis sudah menguasai hati seseorang, itu bahaya. Begini, jadi saya singkat aja. Saya juga ada di Tebet, itu ada sebuah perkantoran. Saya suka diundang ke sana. Nah, orang kantor itu kan biasa kehidupannya, laki perempuan itu kadang saling bersentuhan, itu padahal dianggap biasa, padahal itu sangat dilarang oleh agama. Nah, sekali waktu setelah saya selesai mengutarakan apa yang saya ingin utarakan, kemudian ada yang ingin bertanya, Pak Ustadz, saya mau tanya, silahkan. Pak Ustadz, dia sambil senyum-senyum dan seakan mau pamer gitu sama teman-temannya. Pak Ustadz, saya ini Pak Ustadz sering maksiat sama Allah. Saya ini jarang ke masjid. Saya ini kalau malam sering ke tempat-tempat yang di situ banyak maksiat, di situ ada minuman-minuman keras, saya sering. Tapi Ustadz, nih dia sambil ngeliat teman-temannya. Tapi Ustadz, saya itu alhamdulillah rezeki saya lancar, tidak dipotong oleh Allah. Kesehatan saya juga baik-baik aja nih, nggak ada tuh hukuman dari Allah, kata dia. Dia melanjutkan sambil ketawa, dia begitu. Saya mengatakan begini, Mas, ketahuilah bahwa Allah sedang menghukum Anda dengan hukuman yang paling berat. Yaitu Allah tidak memasukkan rasa penyesalan ke dalam hati Anda ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Dibiarkan kondisi Anda seperti itu, dan nanti Anda akan mati su'ul khatimah, dan demikian Anda akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hukuman yang paling berat. Seandainya Allah memberikan rasa penyesalan dalam hati Anda, ya, tidak seperti yang Anda barusan ini merasa bangga, maka disitulah bentuk kasih sayang Allah. Bukan kasih sayang Allah ketika hanya Anda diberikan rezeki kesehatan, rezeki harta, tidak. Tapi ketika ada dalam hati Anda iman yang kuat, ketakwaan yang kuat, disitulah rezeki yang paling mahal, disitulah rezeki yang paling berharga, karena itulah yang dapat membawa kita berjumpa dengan kekasih sejati kita,
kekasih kita yang senantiasa pagi, siang, sore, malam mendoakan kita dan selalu memintakan ampun bagi kita, tidak lain dan tidak bukan, dialah yang memindahkan kita dari gelap gumpitanya kesesatan menuju terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita harap mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang senantiasa dapat bertaubat setiap saatnya dan tidak hanyut dalam menikmati kenikmatan dunia. Nah, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih di mimbar Rasil Ikhwan Akhwat bersama saya Isa Alkaf dan juga Mas Jul di meja operator. Dan juga bersama Ustadz Ahmad membahas tentang ilmu Muhammadi dan ilmu Iblisi. Kami akan hadir setelah jeda berikut ini.